Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, selamat malam. Jumpa kembali dengan saya di malam yang istimewa ini. Kita akan membicarakan satu judul, yaitu pendapat Dautoni dan kawan-kawan tentang Indonesia tahun 2023. Bapak Ibu, kita ketahui resesi akan melanda seluruh dunia. Khususnya di tahun 2023 adalah masa yang sulit, masa yang tidak gampang untuk semua bangsa menghadapi resesi yang terjadi dan akan berdampak kepada semua bangsa. Oleh karena itu, sebagai umat Kristiani, kita perlu juga mendengar informasi dari sumber yang tepat, khususnya dari pemerintah yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, dan Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan kita. Ini videonya. Situasi perekonomian dunia tahun depan diperkirakan masih penuh dengan ketidakpastian. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo mendapatkan informasi dari sejumlah lembaga internasional bahwa perekonomian dunia pada tahun depan akan gelap. Puluhan negara diperkirakan ambruk imbas berbagai eskalasi geopolitik yang terjadi pada tahun ini. Dunia memang bukan sulit, tapi sangat sulit, dan bahkan lembaga-lembaga internasional mengatakan tahun depan akan gelap yang signifikan. Ya. Ini kan sebuah keadaan yang betul-betul tantangan yang betul-betul sangat-sangat tidak mudah. Perang Rusia dan Ukraina yang berlangsung sejak Februari hingga kini belum juga usai. Dampaknya tak hanya menimpa kedua negara, tapi seluruh dunia. Perang membuat negara-negara Eropa mengalami krisis energi. Segudang sanksi dari negara-negara barat kepada Rusia menyebabkan terganggunya pasokan gas dari Rusia ke Eropa. Rusia bahkan mengatakan pasokan gas ke pipa utamanya ke Eropa akan tetap ditutup tanpa batas waktu. Akibatnya, harga sejumlah komoditas energi terbang. Terganggunya pasokan gas ke Eropa juga membuat nilai tukar mata uang euro turun di bawah 0,99 dolar Amerika. Tak hanya krisis energi, perang juga membuat dunia menghadapi krisis pangan. Pasokan gandum dari Rusia dan Ukraina terganggu. Sejumlah negara bahkan memutuskan untuk protektif pada komoditas pangannya. Belum selesai dampak perang melanda, kekeringan menimpa banyak negara. Tak hanya produksi pertanian yang terdampak, tapi juga pasokan listrik. Kekeringan memukul dua target sekaligus, pangan dan energi. Merespons kondisi ekonomi global yang masih dipenuhi ketidakpastian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan APBN 2023 dirancang dengan optimisme namun waspada. Kondisi ini menimbulkan rambatan negatif ke seluruh dunia dalam bentuk krisis pangan dan energi sebagai akibat dari disrupsi rantai pasok dan kenaikan sangat tajam harga-harga pangan dan energi dunia. Oleh karena itu, upaya untuk mengembalikan defisit APBN di bawah 3% dari PDB adalah wujud keseimbangan antara tetap menggunakan APBN sebagai pelindung dan pengaman ekonomi dan masyarakat, namun pada saat yang sama konsolidasi fiskal untuk memulihkan dan menjaga kesehatan APBN itu sendiri harus terus dijaga dan dilaksanakan dengan disiplin dan konsisten. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah informasi yang diberikan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, sekaligus Ibu Sri Mulyani, selaku Menteri Keuangan negeri yang kita cintai, Indonesia.
apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden sebagai warga negara yang baik, seharusnya kita ikut siap siaga, kita ikut waspada, agar supaya dampak yang terjadi atas resesi dunia ini bisa kita lewati dengan selamat dan dengan baik. Bapak Ibu, sebagai seorang ekonom dan praktisi marketing, saya tidak terlalu mengkhawatirkan keadaan Indonesia. Sebab jika saya ditanya oleh teman-teman komunitas yang biasa bermain golf dengan saya, mereka bertanya dengan saya, Indonesia terdampak atau tidak dengan adanya resesi dunia saat ini? Saya bilang, manusia tidak bisa hidup seorang diri saja. Kita saling punya keterikatan, keterkaitan satu dengan yang lainnya. Sehingga pastinya Indonesia terdampak. Tetapi saya yakin di bawah pimpinan Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan seluruh menteri dan semua staf ahlinya, saya yakin beliau akan berupaya bagaimana membuat bangsa dan negeri yang kita cintai ini tadi itu aman. Atau kalau toh kita harus menanggung akibatnya, itu minimal sekali. Sebagai seorang ekonom dan praktisi marketing, tadi saya katakan, saya tidak terlalu mengkhawatirkan keadaan Indonesia. Sebab apa? Indonesia merupakan bangsa yang sangat dicintai oleh Tuhan. Dan sulit mencari negeri sekaya Indonesia. Sebagai bukti, Tuhan sangat mencintai bangsa Indonesia dan siap menjadikan bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang besar di hadapan bangsa yang lain. Sebab apa? Jika kita mau melihat kepada data yang ada, kekayaan negeri Indonesia itu melimpah ruah. Kita punya hasil bumi, rempah-rempah dan lain sebagainya, yang macam dan ragamnya demikian banyak dan jumlahnya besar sekali. Kita punya hasil tambang yang ada di bawah bumi, yang macam dan ragamnya demikian banyak dan jumlahnya demikian besar. Dan semuanya itu banyak dibutuhkan, diperlukan oleh bangsa-bangsa yang ada di dunia. Sehingga dengan demikian, sesungguhnya Indonesia mempunyai banyak keunggulan. Sebab jika di Indonesia punya pemimpin yang jujur saja dan mau membela kepada kepentingan rakyatnya, Indonesia sudah makmur, sudah kaya. Apalagi di zaman Bapak Presiden Joko Widodo, beliau bukan hanya membela rakyat, tetapi dengan jujur memerintah bangsa Indonesia dan memajukan bangsa Indonesia, saya masih yakin nanti 2023 Indonesia kalau toh terdampak itu minimal sekali. Bicara tidak terdampak, nonsen, tidak mungkin. Tetapi bicara negara mana yang bisa selamat, saya yakin Indonesia pasti selamat. Apa dasar saya sebagai seorang ekonom dan pelaku marketing? Saya melihat yang pertama, Indonesia ini masih punya demand yang tertunda, permintaan yang tertunda, yaitu ketika tahun 2020 dunia dilanda oleh COVID-19, maka kepentingan ekonomi itu dikorbankan sebab
lebih mengutamakan keselamatan rakyat. Oleh karena itu, pemerintah hampir semua negeri itu melakukan pembatasan kegiatan. Mal tidak boleh operasional sampai larut malam. Semua harus pakai masker. Kemudian rumah makan tidak boleh makan di tempat. Wisata juga tidak bisa berjalan dengan baik dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Bepergian antar negara juga mulai dibatasi. Banyak negara-negara yang menutup pintu masuknya. Nah, Bapak Ibu, sehingga semua masyarakat itu tidak bisa menyalurkan hasrat mereka. Inilah yang saya maksud demand yang tertunda. Namun apa yang terjadi? Ketika pandemi ini sudah bisa diatasi oleh dunia secara keseluruhan, dijadikan sebagai endemi, maka PPKM dan lain sebagainya sekarang terbuka, yaitu masyarakat hampir di seluruh dunia bisa melakukan aktivitasnya sama seperti ketika virus COVID-19 itu belum muncul. Sehingga dengan demikian, Bapak Ibu, ini akan menolong ekonomi kita. Nah, kemudian yang kedua, langkah pemerintah Indonesia menaikkan harga BBM adalah langkah yang begitu jeli dan tepat. Senang dan berterima kasih kepada warga semua yang bisa menyadari bahwa langkah ini harus diambil oleh pemerintah. Saya sedang menduga, mengkira-kira, bisa jadi dengan kenaikan harga BBM, pemerintah jadi memiliki dana yang lebih dari selisih kenaikan. Atau dengan arti kata lain, subsidi yang diberikan lebih sedikit. Dan mungkin karena pemerintah memiliki banyak variabel, banyak alat yang bisa dipakai untuk mengamankan APBN, ekonomi dalam negeri, mengamankan rakyat, maka pemerintah dengan leluasa bisa memainkan kebijakan-kebijakan yang akan diambil. Salah satunya adalah kebijakan fiskal. Nah, dana kelebihan inilah yang bisa dimainkan oleh pemerintah, salah satunya untuk menolong rakyat yang terdampak sangat, yaitu lewat jaring pengaman nasional. Demikian pula, kebijakan fiskal masih bisa diambil oleh pemerintah untuk membuat keadaan yang tidak menguntungkan, yaitu suku bunga pasti akan naik, harga-harga juga akan meningkat, kemudian juga daya beli masyarakat akan melemah. Tentunya Ibu Sri Mulyani akan memainkan variabel-variabel keuangan untuk membuat kita mencapai satu titik equilibrium yang baru, sehingga akan membuat keadaan ekonomi atau APBN 2023 itu dalam keadaan aman. Bapak Ibu, kenapa saya mempunyai dasar seperti itu? Karena data statistik pertumbuhan ekonomi negeri yang kita cintai, Indonesia, itu telah mencatatkan rekor yang menjadikan bangsa-bangsa yang ada di dunia itu menaruh hormat yang setinggi-tingginya kepada bangsa Indonesia sebagai bangsa yang harus diperhitungkan oleh dunia, dan melalui Bapak Presiden Joko Widodo, para pemimpin bangsa-bangsa itu menaruh hormat yang setinggi-tingginya. Ini datanya saya tampilkan.
dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Lihat, laju pertumbuhan PDB, produk domestik bruto, tahunan. Bapak Ibu, apa yang dimaksud PDB, produk domestik bruto, adalah nilai barang, semua barang, dan semua jasa dihitung sesuai dengan harga pasarnya yang dihasilkan oleh sebuah negara pada periode tertentu. Lihat, kita mencatat 2011 itu meningkat 6,17%. 2012 meningkat 6,03%. 2013 5,56. 2014 5,01, 2015 4,88, 2016 5,03, 2017 5,07, 2018 surplus lagi 5,17, 2019 surplus lagi 5,05, 2020 ketika terjadi COVID-19 melanda dunia, kita sempat minus 2,07%. Tetapi kemudian 2021 itu mencatatkan angka positif lagi dengan pertumbuhan 3,69. Bagaimana dengan 2022? Saya yakin pasti masih positif, ya, karena kita telah melewati dan 2022 hampir berakhir. Yang sedang kita pikirkan adalah di 2023. Nah, Bapak Ibu, lewat data itu menunjukkan apa? Bahwa ternyata bangsa Indonesia itu telah diberkati Tuhan secara luar biasa sejak 2011. 10 tahun. Sampai 2021 itu sudah diberkati oleh Tuhan secara luar biasa, sehingga tidak perlu ada yang mengatakan bahwa Indonesia baru akan dipulihkan oleh Tuhan 2023. Salah, pasti salah. Sebab mengapa demikian? Tidak hanya seperti para pemimpin negara yang kita cintai dan orang-orang tertentu yang mulai akan memberikan ramalannya, mereka akan berbicara, mereka itu menggunakan data dan kajian empiris supaya lebih tepat apa yang dia katakan. Bagi orang Kristen yang merasa punya kedekatan khusus dengan Tuhan, semua orang Kristen yang merasa punya kedekatan khusus dengan Tuhan, sukanya mereka lebih mengandalkan peristiwa supranatural, yaitu mereka berkata, Tuhan berpesan kepada saya, Tuhan memberikan makrifat kepada saya, Tuhan memberitahukan, berbicara kepada saya, Tuhan membawa saya ke surga, Tuhan membawa saya ke neraka, dan lain sebagainya. Sehingga lewat apa yang diyakini oleh tokoh-tokoh tersebut dalam agama Kristen, mereka berani menyampaikan pendapatnya walaupun tidak ditunjang oleh data dan kajian empiris. Bapak Ibu, inilah salah satu videonya dari Pastor Philip Mantova. Tapi untuk Indonesia saya merasakan kayak seperti sekarang 2022 ini, saya merasakan tahun depan adalah tahun seputar menabur dengan air mata. Ya, tahun depan adalah tahun kita harus extraordinary doa. Doanya itu luar biasa, jangan biasa-biasa jadi orang. Sebab orang yang berdoa nanti akan menuai, yang menabur akan menuai, yang tidak menabur tidak akan menuai. Dan tahun depan ini sangat penting sekali untuk kita menabur doa, tahun 2023, karena ini tahun peperangan rohani, sebab akan terjadi banyak pergeseran. Di tahun 2024 saya merasakan seperti ada great shifting,
Jangan terkejut, di setiap sektor, setiap bidang akan terjadi perubahan besar. Misalnya di dunia ekonomi atau ekonomi bangsa. Jangan terkejut, kita akan melihat orang kaya lama menjadi orang miskin baru. Atau orang miskin lama akan menjadi orang kaya baru. Ini kalau bicara dalam bidang ekonomi. Demikian pula dalam gereja, kerohanian, Anda akan kaget. Yang terdahulu menjadi terkemudian. Yang terkemudian, yang di belakang-belakang sana tiba-tiba majunya pesat dipakai Tuhan luar biasa. Jangan merasa hebat, gak ada juara satu itu dalam kerajaan Tuhan. Yang ada hanyalah orang yang terus maju. Jangan kaget 2024, belum lagi nanti pada waktu itu akan ada pemilihan dan sebagainya. Kita harus doa. 2025 yang saya dapatkan adalah apapun Indonesia akan mudah terjual, maksudnya apapun Indonesia akan laku di dunia. Jangan kaget nanti ya, kita selama ini kira bahwa rumput tetangga lebih hijau dari rumput kita. You be very surprised bahwa ternyata rumput kita sama hijaunya. Ini kalau untuk Indonesia ya, saya dapatkan nubuatan seperti itu yang saya terus sampai hari ini uji dan doakan. Bapak Ibu, silakan disimpan. Silakan dicatat baik-baik. Apa yang dinubuatkan oleh Pastor Philip Mantova tentang masa depan Indonesia tahun 2023 sampai 2025. Nubuatan adalah pasti berasal daripada Tuhan. Siapa dulu yang bisa bernubuat adalah para nabi, yaitu yang dipakai oleh Tuhan sebagai kepanjangan lidah Allah untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa tertentu. Demikianlah hebatnya orang Kristen yang punya kedekatan khusus kepada Tuhan, itu bisa mendengar suara Tuhan, mendapat pesan dari Tuhan untuk sebuah bangsa. Bapak Ibu, video ini akan saya bahas lagi nanti mungkin di pertengahan 2023 untuk mencocokkan apakah benar nubuatan beliau-beliau ini boleh terjadi sesuai dengan apa yang mereka yakini, mendapat pesan langsung itu daripada Tuhan. Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Pastor Philip Mantova, 2023 pastilah semua orang tahu ya, resesi sudah melanda dunia, sudah mulai banyak negara-negara tertentu yang ambruk atau juga yang kembang kempis hidupnya. Dan menyusul banyak negara-negara lain yang akan tumbang juga. Hari ini saya pun kaget beli bakmi goreng harganya tetap di kota Surabaya, tetapi yang mengagetkan kepada saya adalah jumlah porsinya menjadi sedikit dibandingkan yang kemarin. Kuantitasnya dikurangi oleh penjualnya. Dengan arti kata lain, mereka mau menaikkan harga, takut karena ada inflasi, harga barang-barang naik, itu pasti disertai dengan penurunan daya beli daripada masyarakat. Dan yang berkepanjangan, yang berbahaya, jika banyak pabrik itu tidak bisa maksimal bekerja sesuai dengan kapasitas yang terpasang, maka gelombang PHK itu akan terjadi. Namun, saya yakin Bapak Jokowi bersama dengan Bu Sri Mulyani sudah menyiapkan jurus-jurus pengaman, yaitu akan memberikan jaring pengaman nasional dalam bentuk bantuan langsung tunai dan yang sejenisnya. Dan akan memainkan variabel-variabel lain, kebijakan fiskal dan lain sebagainya. Tugas kita yaitu meresponi, memberikan dukungan kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah untuk kita lakukan.
Salah satunya, hiduplah di zaman sulit ini tidak memboroskan devisa negara. Jangan sedikit-sedikit pergi ke luar negeri. Jangan sedikit-sedikit suka pakai barang-barang buatan luar negeri. Jangan sedikit-sedikit berobat ke luar negeri. Namun, saya tidak menyalahkan masyarakat yang berobat ke luar negeri. Sebab pemerintah juga perlu memikirkan, mengubah kebijakan tentang kesehatan. Yaitu salah satunya, begitu banyak anak bangsa Indonesia yang kuliah kedokteran di luar negeri, dan mereka berhasil lulus dengan angka yang sangat mengagumkan. Tetapi apa yang terjadi? Negeri tumpah darah kita sendiri tidak menerima. Mereka mengabdikan kepandaiannya untuk negeri yang tercinta, Indonesia. Akibatnya mereka diambil oleh negara yang lain. Dan mohon maaf, jangan bilang tidak nasionalis. Akibatnya apa? Orang-orang yang sakit yang ada di dalam negeri Indonesia berpikir, bukankah di luar negeri alat-alatnya lebih mumpuni, lebih canggih, jam terbang dokternya lebih panjang, karena mereka lebih banyak menangani pasien, dan ilmu kedokterannya mereka lebih teruji, mereka lebih depan dibandingkan Indonesia. Sehingga untuk kesehatan, untuk keselamatan nyawa, mereka yang punya duit tidak segan-segan bayar lebih mahal asalkan mendapatkan yang lebih pasti, yaitu di luar negeri. Contohnya, orang-orang kaya dan Bapak Ibu pejabat yang sakit minimal ke Singapura. Bapak Ibu, pemerintah juga harus menunjang dengan kebijakan-kebijakan agar supaya anak bangsa kita sendiri bisa mengabdikan diri, hidupnya, kepandaiannya untuk kepentingan dan kemajuan negeri yang kita cintai, Indonesia. 2025, Pastor Philip Mantova bilang, nanti di tahun 2025, apapun yang dimiliki Indonesia itu akan laku. Sudah pasti dong. Saya tadi kan sudah katakan, negeri Indonesia adalah negeri yang kaya. Sebagai bukti bahwa Tuhan sangat mencintai bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Tuhan melimpahkan begitu banyak hasil bumi, rempah-rempah dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Tuhan juga menyediakan hasil tambang di bawah bumi, macam dan ragamnya yang demikian banyak dan jumlahnya yang sangat besar. Maka di saat krisis ini tadi, Indonesia sudah diuntungkan oleh Tuhan. Tidak dibutuhkan pemimpin yang pandai, yang jujur, itu sudah bisa membawa bangsa Indonesia itu makmur dan menjadi kaya raya. Namun kita bersyukur hari ini, pemimpin kita bukan hanya jujur, bukan hanya membela rakyat, tetapi beliau juga adalah pemimpin yang cerdas. Sehingga beliau selalu berpikir, jangan jual bahan mentah, tetapi kita jual barang jadi. Di situ berarti Indonesia siap menjadi negara industriawan, industrialis. Lewat apa yang dilakukan kebijakan pemerintah kita, Indonesia mempunyai nilai tambah yang lebih besar lagi dibandingkan dulu hanya jual bahan mentah. Bapak Ibu, bukan cuma Pastor Philip Mantova yang bisa bertemu dengan Tuhan, yang bisa mendapatkan pesan daripada Tuhan. Evangelis Daud Tony juga salah satunya orang yang luar biasa. Ini videonya. Ekonomi akan berhenti. Untuk menuju tahun 2023, awal pemulihan Indonesia.
Nah, di situ Tuhan memberi saya pesan khusus. Nah, untuk umat Tuhan di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, saya mendapat pesan Tuhan, saya masih ingat itu kejadian waktu saya lulus sekolah Alkitab. Waktu itu saya berpikir jadi hamba Tuhan, jadi pendeta itu susah sekali. Makanya saya ambil keputusan untuk bisnis. Suatu kali tiba-tiba Tuhan bicara sama saya, Daud, engkau udah waktunya pulang ke rumah Bapa. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau engkau beri aku kesempatan, umurku diperpanjang, walaupun sesaat saja, aku melayani engkau sungguh-sungguh. Nah, waktu itu apa yang terjadi? Saya singkat aja. Tiba-tiba saya boncengan sama teman, naik motor, saya masih ingat itu. Naik motor, berdua, kenceng, udahlah. Arah ke Wonogiri, kecelakaan. Duar, tabrakan. Waktu kecelakaan tabrakan, roh saya dibawa Tuhan, dibawa malaikat ke surga. Disitulah saya ditunjukkan masa depan. Apa yang akan terjadi dari awal hidup saya sampai nanti masa tua saya. Nah, seperti saat ini, saya ini hanya ditunjukkan hidup saya itu dari waktu itu sampai hanya umur 45 ke atas, saya tidak ditunjukkan lagi. Nah, saya hanya ada pendeta gemuk, pendek, jelek. Nah, rambutnya udah putih, ini rambutnya udah putih ini saya. Nah, itu. Nah, ini yang cerita, di situ saya ditunjukkan apa yang akan terjadi atas bangsa ini. Nah, itu saya suruh kembali. Nah, yaitu pemulihan Indonesia. Bahwa Indonesia dipulihkan Tuhan 25 tahun. Dimulai dari krisis 98. Dimulai dari krisis 98. Jadi akan terjadi, anginnya akan datang 2018, 19, dan badainya itu 2020. Dan pertengahan tahun 2020, tepatnya bulan 6, bulan 7, akan terjadi stagnat ekonomi. Ekonomi akan berhenti. Untuk menuju tahun 2023, awal pemulihan Indonesia. Nah, di situ Tuhan memberi saya pesan khusus. Nah, untuk umat Tuhan di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, saudara semua kelola tanah dan beli tanah. Bapak Ibu, inilah kelemahan daripada kebanyakan orang Kristen yang mengandalkan kejadian spiritual. Mereka tidak pernah melihat data dan tidak pernah mengkaji secara empiris. Tadi disampaikan oleh Evangelis Daud Tony, beliau mendapat pesan dari Tuhan bahwa Indonesia itu akan dipulihkan 25 tahun. Dimulai krisis tahun 1998. Anggaplah krisis 1998 adalah keterpurukan Indonesia, baik secara ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Karena apa? Kita tahu adalah peristiwa yang besar yang menyedihkan bangsa Indonesia pada waktu itu. Kalau ditambah dengan 25 tahun, berarti tepatnya 2023. Oleh Evangelis Daud Tony, pesan Tuhan ini dia terima ketika dia kecelakaan,
rohnya dibawa oleh malaikat ke surga. Dan di surga sana Tuhan berpesan secara khusus kepada beliau. Dimulai dari krisis tahun 1998. Artinya tahun 1998 itu dimulai ya, dimulai. Artinya Tuhan sudah mulai mempersiapkan, memproses bangsa Indonesia untuk menerima awal pemulihan setelah 25 tahun. Pengertiannya kan begitu. Dan dikatakan awal tahun 2023 adalah awal pemulihan bangsa Indonesia. Nah, saudara, dengan kenyataan sekarang bertolak belakang. Yang pertama, justru dunia dilanda oleh resesi. Dan pasti Indonesia salah satunya negara yang terdampak. Sekarang ini kita sedang berjuang. Pemerintah bersama dengan rakyatnya sedang berjuang bagaimana kita bisa selamat dari resesi yang panjangnya kita tidak tahu. Sebab lewat perang daripada Rusia dengan Ukraina, yang kedua negara ini merupakan pemasok gas dan bahan makanan yaitu gandum, telah membuat banyak negara-negara di Eropa itu ambruk. Karena gasnya tidak ada, maka mereka tidak bisa menghasilkan bahan-bahan tertentu dalam jumlah seperti yang dibutuhkan. Jelas terjadi teori ekonomi. Jika demand-nya besar, permintaannya banyak, permintaannya besar, kemudian pasoknya, suplainya sedikit, pasti harganya akan melambung. Dan banyak orang tidak mampu membeli. Nah, negara-negara yang ambruk adalah negara-negara yang demikian. Tapi puji Tuhan, tidak usah takut, tetap bersandar kepada Tuhan. Tuhan akan menolong, menyelamatkan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, tugas kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita akan diselamatkan, sebab Indonesia punya banyak macam dan ragamnya. Barang-barang yang dibutuhkan oleh bangsa-bangsa di dunia ini. Nah, Bapak Ibu, tadi dikatakan juga oleh Evangelis Daud Tony bahwa tahun 2023 itu awal pemulihan. Saya bertanya, saya mengkritik, benarkah Tuhan Sang Pencipta langit bumi dengan segenap isinya yang memberikan pesan khusus kepada Evangelis Daud Tony atau Tuhan yang lain? Sebab kita tampilkan data yang tadi. Tadi kan dikatakan, ya, mulai 2018 itu anginnya sudah datang. 2019 anginnya sudah datang. Badainya 2020. Lihat, 2018 Indonesia itu diberkati Tuhan luar biasa, Mas Ian. 5,17%. Untuk 2018, sedangkan 2019 5,05%. Pertumbuhan sebuah negara 3% aja sudah banyak negara yang senang. Dan Indonesia mencatatkan angka 5%, itu membuat pemimpin-pemimpin bangsa dari negara besar itu harus angkat topi kepada Bapak Presiden Joko Widodo sebagai simbol negara Indonesia. Nah, Bapak Ibu, saya mengkritik, apakah Tuhan lupa? Tuhan harus memulihkan Indonesia di tahun 2023. Padahal Tuhan
sudah menjadikan Indonesia itu hebat. Indonesia menjadi bangsa yang diperhitungkan oleh negara-negara besar sebagai kekuatan baru di Asia. Mulai tahun 2011. Dan Anda perhatikan, ini adalah bahasa politik internasional. Jika di dalam setiap konferensi, pertemuan antar pemimpin negara-negara di mana Indonesia ikut, tentunya diwakili oleh Bapak Presiden Joko Widodo, dan Anda menyaksikan beliau foto bersama, itu ada di depan, berarti itu adalah sebuah penghormatan yang setinggi-tingginya, karena Indonesia menjadi negara yang tidak bisa dipandang sebelah mata oleh bangsa manapun juga. Bapak Ibu, satu video lagi untuk meyakinkan Anda bahwa memang seperti itulah yang diterima dan disiarkan oleh Evangelis Daud-Tony tentang masa depan bangsa Indonesia untuk tahun 2023. Tadi lewat Zoom, ini lewat khotbah di gereja. Nah, pada waktu saya dipanggil Tuhan ke surga, saya ditunjukkan masa depan Indonesia, apa yang akan terjadi atas Indonesia, yaitu 25 tahun. Indonesia akan dipulihkan Tuhan, tepatnya tahun 2023. Bulan Januari, setitik terang akan menyinari Indonesia. Artinya setitik harapan. Setitik apa, saudara? Itu baru setitik harapan. Bersinar. Terbit atas Indonesia. Nah, di situ Tuhan tunjukkan apa yang akan terjadi atas bangsa itu. Bangsa Indonesia. Bahwa nanti ekonomi, anginnya akan datang 2018, 2019, dan badainya akan berhenti di 2020. Dan pada waktu 2020, ekonomi akan berhenti, stagnat. 2020, tepatnya bulan 6, bulan Juli. Menuju 2023, tepatnya bulan Januari, setitik terang dari Tuhan menyinari bangsa Indonesia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itulah yang disampaikan oleh Evangelis Daud-Tony dengan mengatasnamakan Evangelis Daud-Tony menerima pesan khusus langsung dari Tuhan ketika rohnya dibawa oleh malaikat ke surga tentang masa depan bangsa Indonesia yang akan dipulihkan di bulan Januari 2023. Bapak Ibu, Anda bisa menilai sendiri apa yang disampaikan beliau bertolak belakang dengan keadaan sekarang. Dunia menghadapi resesi, Indonesia siaga 1 untuk keluar dengan selamat dari resesi yang tidak mudah ini. Atau yang disampaikan tepat, Anda bisa menilai sendiri. Tetapi sebagai akhir daripada video saya ini tadi, saya ingin sedikit memberikan saran. Bapak Presiden Joko Widodo dan Ibu Sri Mulyani tadi sudah memberikan informasi penting buat kita sebagai rakyatnya. Buat kita, jika kita ingin Indonesia selamat, sebagai bukti kita mencintai negeri yang kita cintai ini tadi, harusnya kita mendukung. Yang pertama, kita jangan memboroskan devisa kita di semua bidang. Sebisa mungkin kita pakai produk dalam negeri. Dihasilkan dari rupiah, kita beli juga dengan rupiah kita. Atau minimal lokal kontennya yang besar.
kandungan lokalnya yang besar. Sebab ada kalanya produk dalam negeri itu tidak bisa lepas dari sebagian itu ada barang-barang penunjang yang harus kita beli dari luar negeri. Jika hal itu tidak bisa dihindari, tidak masalah, tetapi kita sudah punya tekad sebagai warga negara Indonesia ini tadi, hidup dengan berhemat. Jangan boroskan devisa kita, agar supaya neraca perdagangan Indonesia selalu mencatatkan antar negara itu surplus. Sehingga mengamankan APBN kita dan mengamankan rakyat Indonesia sendiri. Bapak Ibu, pikirkan, jangan membeli barang-barang kebutuhan sekunder dan tersier. Kebutuhan kedua dan ketiga, tidak usah. Sementara waktu kita bertahan, memenuhi hidup ini dengan kebutuhan pokok. Kecuali tidak mungkin. Salah satunya yang tidak mungkin adalah kita tetap harus impor barang-barang tertentu. Salah satunya adalah komponen obat-obatan. Dari India, dari Cina, dari Amerika, dan negara-negara lain. Sebab banyak obat-obatan yang dihasilkan oleh perusahaan farmasi di Indonesia itu juga ada kandungan dari barang-barang dari luar negeri. Nah, Bapak Ibu, saya yakin jika kita mau kompak bersatu padu untuk menghemat devisa kita, maka bukan tidak mungkin kita akan terdampak yang paling sedikit, yang paling minimal. Atau jika Tuhan berkenan, justru di tengah-tengah masalah, Dia bisa ubahkan masalah ini menjadi berkat untuk negeri yang kita cintai, Indonesia. Bukan tidak mungkin. Sebab apa? Kita belum tahu apa yang akan terjadi dengan negara tetangga kita semuanya. Tetapi yang jelas, karena kita punya begitu banyak macam dan ragamnya, serta jumlah yang besar dari bahan-bahan baku, termasuk tambang, yang dibutuhkan oleh bangsa-bangsa lain, jika kita kekurangan bahan baku tertentu, pemerintah kita bisa melakukan barter. Bisa melakukan barter. Kenapa? Karena Anda butuh barang saya mau lepas ini jika barangmu kamu berikan kepada aku. Indonesia terlalu kaya. Oleh karena itu, kita akan berjuang bersama-sama dengan satu harapan, pemerintah juga memperhatikan kepentingan rakyatnya dengan memperhatikan mengubah kebijakan-kebijakan yang saat ini berlaku, tetapi merugikan diri kita sendiri. Saya yakin data ada di meja Ibu Sri Mulyani. Jika sekiranya Ibu Sri Mulyani, Bapak Joko Widodo sebagai Presiden negeri yang kita cintai, Indonesia, sempat mendengar video saya, dengan kerendahan hati, senang sekali dan saya berterima kasih jika apa yang saya sampaikan menjadi perenungan Bapak dan Ibu serta para menteri yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai jumpa lagi di acara yang lain. Amin. Shalom kepada semua penonton video saya. Jika Anda merasa terberkati dengan video saya, jangan lupa bantu like dan share ke semua saudara-saudaramu. Saya sedang berjuang bersama Anda menegakkan kebenaran firman Tuhan di zaman yang semakin jahat ini.
Terima kasih banyak atas dukungan dan empatinya kepada saya. Selamat berjuang dan melayani Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam damai buat semua keluarga dari saya, Evangelis Roni Suwono.